Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, seluruh warga negara Indonesia yang ada di Malaysia maupun seluruh warga Malaysia yang juga ikut menyaksikan acara FB Live, FB Rasa Radio Kuala Lumpur. Yang malam hari ini, pada malam minggu yang berbahagia ini, kita akan berbincang-bincang bersama KPJ Healthcare, di mana kita akan membahas informasi yang sangat penting yang saat ini sedang banyak informasinya dicari, yaitu seberapa pentingkah booster vaksin COVID-19. Untuk kesempatan malam hari ini tanggal 29 Januari 2022. Dan malam hari ini untuk Anda yang mau ikutan live, nanti bisa telepon di 0172650553. Kita live eksklusif, itu nggak direkam, bersama Dr. M. Yazli Yuhana. Namun sebelumnya kita simak bersama video mengenai rumah sakit KPJ yang ada di Malaysia yang sangat luar biasa sekali, mengenai fasilitas-fasilitasnya dan mengenai segala macam perawatan dokternya dan juga ada di mana saja. Langsung kita simak video yang sangat luar biasa berikut ini. Oke, dan itu tadi adalah video mengenai rumah sakit KPJ yang bisa Anda temukan di seluruh Malaysia ini, di mana ada di Kuala Lumpur, itu ada banyak, di Johor Bahru ada, dan Anda bisa melihat bagaimana rumah sakit KPJ ini yang selalu ada di negeri-negeri besar atau juga provinsi besar yang ada di Malaysia ini, dengan berbagai macam pengobatan, dengan fasilitas yang teramat sangat lengkap dan menggunakan teknologi yang paling terkini dan juga canggih pastinya. Dan langsung saja malam hari ini kita menyapa tamu-tamu kita yang sangat luar biasa yang sudah ada di hadapan Anda semuanya. Malam hari ini terima kasih dokter untuk yang kedua kalinya sudah hadir bersama kami semua. Sama-sama, Bisa. Ada Dr. M. Yazli Yuhana selaku spesialis pengobatan dalaman dan penyakit menular yang biasa praktik di Rumah Sakit Spesialis KPJ Ampang Putri. Sehat dokter ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, ini cantik-cantik dan ganteng banget nih dokter dan juga Ibu Risma yang menggunakan batik. Terima kasih malam hari ini telah hadir. Ini ya harusnya minggu lepas ya, tapi mudah-mudahan kelancaran malam hari ini tidak mengurangi keistimewaan malam hari ini kita bersama KPJ Healthcare. Dan untuk Anda ada juga hadiahnya yang tentu saja luar biasa Anda perlukan. Dan seperti kami informasikan dokter, bahwa malam hari ini kita akan bercakap-cakap atau juga bercakap-cakap. Kita akan berbincang dan juga ngobrol mengenai penting nggak sih sebenarnya vaksin booster COVID-19 ini. Karena seperti kita tahu saat ini Malaysia maupun Indonesia juga tengah giat-giatnya, rajin-rajinnya mengkampen atau juga mengkampanyekan bahwa semua yang sudah vaksin dosis kedua
disarankan atau juga diwajibkan malah sekarang ini untuk mengambil vaksin yang booster dosis ketiga. Apalagi sekarang ini yang namanya varian virus COVID-19 itu sudah macam-macam ya mutasinya. Yang terbaru malah ada Delta Omicron. Ini apalagi gitu kan. Nah, sebenarnya seberapa penting sih dokter kita mengambil vaksin booster yang ketiga ini atau vaksin penggalak ya kalau di Malaysia? Ya, silakan dokter. Terima kasih Ibu Ika kepada soalan itu. So sepatutnya pemberian vaksin booster itu, kalau kita kata sepatutnya kita bersiaran minggu lepas kan, tapi minggu lepas kita cancel buat minggu ini. Iya. So dalam satu minggu ini dia punya excitementnya sudah kurang sedikit kan? Sudah masih dong, masih ada, karena tapi saya sendiri belum dapat sebenarnya. So maksudnya begini, lagi lama kita tunggu, lagi kurang kekuatan imunnya dalam badan. Maksudnya imun badan kita, sistem pertahanan badan kita untuk lawan virus COVID ini tak bisa duduk lama dalam badan. Makin lama dia makin lupa. Maksudnya badan itu sudah lupa macam mana mau lawan COVID. Lagi lama kalau badan tak diingatkan, maksudnya kita tak mau dijangkiti. Oleh itu sebab macam mana nak elak badan ni jadi lupa macam mana nak lawan COVID-19 ni, sebab itu harus divaksin pada mulanya. Tapi vaksin itu dia ajar badan sekejap saja, lepas tu badan sudah tak ingat macam mana nak lawan COVID ni dalam 3 bulan, 6 bulan. So bila imun badan itu turun, nak ingatkan balik, sebab itu namanya kena booster. Maksudnya booster itu dia ingatkan balik badan supaya kalau ada COVID betul-betul serang, kita tak lupa, kita boleh lawan semula. Sebab imun badan untuk COVID ni tak lama. Makin lama dia makin lemah. Dia makin berkurangan bilangan askar-askarnya nak lawan. Sebab itu booster ini dia macam ingatkan kembali badan lah, supaya jangan terlupa, COVID tak hilang lagi. So kalau kena ada booster, dia ingat balik, badan belajar balik macam mana nak lawan. Ini informasi yang sepertinya langka didapat dokter, bahwa ternyata vaksin yang ada di dalam badan kita itu akan semakin hilang, atau juga askar-askarnya penjaga akan hilang. Jadi harus ada booster supaya terus ada askar yang menjaga tubuh kita. Betul, lebih kurang macam itu. Tapi kenapa dokter waktu kita diwajibkan untuk disuntik vaksin, kita tak ada info mengenai harus booster. Ternyata katanya cuma sampai 2 udah selesai. Ternyata harus booster nih. Kenapa nggak diberi info dari dulu, dokter? Masa COVID datang awal-awal tahun 2019, hujung 2019, tahun 2020 kita tak tahu pun ada vaksin. Maksudnya masa COVID serang, kita tak tahu macam mana nak obat pun COVID. Iya, kita cuma bisa di rumah, jangan kemana-mana. Itu aja dulu sementara obatnya. Yang sakit dimasuk rumah sakit, kita masih gelam, masih kita pun tak tahu lagi macam mana nak rawat, apa antivirusnya, apa rawatannya. So vaksin masa itu langsung tak terfikir. Tapi bila kita nampak COVID ni tak boleh dibiarkan macam tu. Kalau kita biar uncontrol, orang akan bisa mati. Maksudnya orang yang di luar, banyak memang sudah jutaan orang yang mati. So kita kena ada cara nak elakkan daripada dapat COVID itu in the first place. Maksudnya tak mau mereka sakit, masuk rumah sakit, baru kita mau rawat. Sebab itu most of the time sudah lambat. Sebab itu vaksin walaupun premature dia punya informasi, maksudnya company-company, syarikat-syarikat yang buat vaksin ini tak ada maklumat 100% betul, tapi kita tahu vaksin itu boleh tolong kurangkan daripada COVID jadi lagi teruk. So kita walaupun ada maklumat sekecil itu, kita tahu vaksin bisa menyebabkan COVID-19 tak jadi teruk. So kita riliskan vaksin. Itu yang ada di dos pertama, dos kedua. Ada vaksin 2 dos, ada vaksin 1 dos saja. Tapi tak kisah itu macam mana company itu design vaksinnya. Selepas kita dah beri vaksin 1, vaksin 2, dalam masa 2020 itu start, kalau di Malaysia start bulan 4. Betul, sama Indonesia lebih kurang lebih sampai bulan 7 sampai bulan Disember tahun lepas, kita nampak kes menurun cantik banget. Betul. Bahkan Malaysia pernah 0 itu. Iya, macam saya pun boleh buka klinik semula. Kalau tak saya cancel saja klinik, tak boleh, kena duduk di ward saja. So 6 bulan terakhir 2020 kita nampak kes berkurang, kes yang perlu oksigen tinggi, perlu tidur pun kurang, kena ubat-ubat yang mahal pun tak ada. So for the first time after 2020 sampai Julai 2021.
Tapi sekarang kita sudah nampak trennya naik kembali. So orang di dunia luar pun tertanya-tanya kenapa okey tiba-tiba tak okey balik. So bila mereka tengok justru ternyata imun badan itu memang sudah berkurang selepas dos kedua. Jadi ini penemuan baru ya, Dok? Bukan baru tapi penemuan dalam tahun lepas. Okey, so kita nampak selepas dos kedua 3 bulan, 6 bulan selepas dos kedua imun badan tu memang turun. Okey, bila turun mereka senang dapat jangkitan lagi sekali. Karena mungkin ketika itu sudah lengah ya, Dok, sudah kurang peduli. Betul. Sudah jalan-jalan lagi, sudah kemana-mana lagi gitu. Kalau tak berjalan pun, kalau duduk diam pun, vaksin dalam badan tu tetap berkurang. Oh, tetap berkurang. Tetap berkurang. Dia tak ada kena-mengena dengan kita berjalan kah, kita makan kah, kita tak. Dia nothing to do with our lifestyle. Secara naturalnya berkurang. Dia akan berkurang. Okey. So sebab itu muncul dos ketiga, vaksin boosternya. Okey. Booster ini bukan satu yang pelik. Okey, booster macam tiap tahun kita suruh sarankan ambil flu vaksin. Itu seolah-olah macam booster juga sebab setiap tahun flu, influenza dia bertukar-tukar. Seolah-olah COVID juga sekarang sudah bertukar variannya. Okey, tahun lepas kita bercakap pasal Alpha, belum lagi Delta. Okey, tahun ini sudah Omicron. So dia tukar bajunya. Okey, sudah pakai baju merah, batik merah, sebelum ni batik biru. So vaksinnya kena kenal batik merah pula. Sebab itu kena booster lagi, kena ajar lagi sekali. So far walaupun variannya sudah banyak, tapi kita nampak diorang punya respon terhadap vaksin okey. Maksudnya tak perlu cipta vaksin baru. Okey, vaksin lama boleh pakai lagi. Okey. Itu penting. Sebab kalau kita terlupa vaksin, badan lemah, COVID datang balik, selagi COVID ada dalam badan manusia, selagi itu dia boleh belajar. Dia punya universiti badan kita. Okey, dia tak boleh belajar atas meja, dia tak boleh belajar atas daun ke apa. Dia kena ada dalam badan manusia, baru dia boleh belajar macam mana nak jadi variasi yang baru, yang lagi kuat contohnya, yang lagi senang merebak. So, selagi vaksin masih boleh berjaya, okey, selagi tu kita kena, memang as cliche as it sounds, kena putuskan rantaian inilah. Tapi susah, okey, mau putuskan rantaian COVID tak senang. Kita sudah nampak 2 tahun impossible lah. Agak susah sebab manusia memang naturalnya dia punya sifatnya mau berkumpul, mau berjumpa, mau bersosial. Itu sifat manusia lah. Susah kita nak begitu nak boleh gitu. Keluar aja semua keluar, Dok. Macet lagi sekarang udah kayak nggak ada COVID gitu. Sudah macet lagi di KL ini ya. Saya kalau boleh saya suka COVID sebab jalan kosong, senang saya sampai hospital. Jangan, Dok, kita nggak bisa kemana-mana jadi. Oke, lalu sampai kapan sih kita harus terus divaksin? Mungkin yang namanya 3 ini sekarang booster. Nah, keempat kita nggak tahu lagi namanya apa lagi nih gitu. Sampai kapan kita divaksin, Dok? So jangan runsing sampai bila mau kena vaksin, oke? Jangan itu biar orang saintis, orang doktor yang pening-pening kepala yang mau mikir sampai gitu bila, ya. yang mikirnya sampai bila. Yang penting ini, kita tahu ubat untuk bunuh virus itu tak ada yang efektif sangat. Maksudnya kalau dapat COVID, kita still tak ada 100% ubat yang boleh kontrol sakit itu jadi teruk atau tidak. Itu ternyata sampai sekarang. Sudah 2 tahun kita jumpa COVID, masih belum ada rawatan yang pasti. 100% pasti bagi saja COVID itu mati. Patient okey. Okay, kalau ada itu kita tak payah vaksin. Sebab sakit saja ambil rumah sakit dapat ubat sihat balik. Betul. Okay, so 2 tahun kita tak jumpa lagi rawatan penawar yang benar-benar mujarab. Okay. Tapi vaksin nampak mujarab boleh elakkan COVID yang teruk masuk paru-paru. Sebab kita harus ingat kenapa vaksin itu penting. Vaksin dia ajar badan supaya bila COVID datang, respon secara appropriate. Sebab orang COVID mati bukan sebab virus itu, tapi karena sebab imun badan mengamuk. Betul. Okey, 7 hari pertama virus tu membiak. Kalau badan tak ada vaksin, badan gelabah, dia tak tahu apa nak buat. Okey, so ada 10 COVID, dia buat 1000 askar. So 1000 lawan 10 COVID sudah mati. Betul. Tapi ada 990 lagi tak tahu buat apa-apa. So dia pergi rosak-rosakkan lagi sel-sel paru-paru yang dia rasa umpamanya gitu. So sebab itu vaksin dia ajar ada 10 COVID, buat 10 askar aja. Askar itu pun aja mau attack dia punya cangkuk itu aja. Itu spike protein. Sebab COVID dia punya senjata pada spike-nya, pada durinya itu. So anti vaksin ini dia ajar buat askar yang serang itu duri aja. Jangan serang tempat lain. So dia sangat spesifik. Sebab itu vaksin diajar badan supaya jangan menggelabah, buat kerja betul-betul. Okey, sebab itu kita nampak selepas vaksin alhamdulillah
yang teruknya tak ada, kurang sangat. Sebab antibodinya terkawal cantik. Okey, sebab itu vaksin tu penting. Dia ajar badan. Sebab badan kita tak pernah jumpa COVID sebelum ini. Lahir-lahir saja tak tahu COVID tu apa. Okey, so tak pernah ada memori. Sebab itu bila ada COVID, kita nampak orang tak mati sebab virus. Orang mati sebab badan makan diri, kita panggil. Sebab itu bila mereka teruk, kita bagi ubat-ubat yang mau rendahkan askar itu. Ubat yang mau rendahkan antibody, steroids. Okay? Ubat-ubat yang mahal-mahal lah, mahal banget. So vaksin tu free aja, ambil saja vaksin. Daripada kita sakit kena bayar RM8,000 untuk ubat mahal. Kalau di Indonesia malah hampir 50 juta satu obat yang brand apalah itu namanya. Itu sampai 50 juta itu sekitar hampir RM20,000, Dok. Saya tak terkejut kalau ada double price macam itu. Sebab tocilizumab at one point memang satu dunia demandnya cari. Masa bulan 7, bulan 8 itu hospital kekeringan. Itu sangat precious. Okay? Sebab ubat itu ternyata berkesan mengkurangkan askar. Tapi buat apa buang duit mahal-mahal? Vaksin percuma. Okay? Vaksin dapat tolong badan, itu sudah bagus banget. Okay? So that's the best approach to prevent daripada COVID yang teruk. Oke, kalau tadi dokter mengatakan bahwa jika kita pakai booster, imun kita tuh cantik, kita melawan COVID ini dengan kuat gitu ya. Lalu bagaimana dengan Omikron ini, Dok? Yang tidak kalah kuat katanya, katanya itu tidak berbau, tidak bukan tidak berbau, tiba-tiba tidak memakan masa yang lama, orang boleh meninggal. Itu bagaimana? Gosip-gosipnya itu, Dok. So gosip yang benarnya, saya tak tahu gosip di pasaran macam, tapi di gosip pasaran seperti, Dok, Omikron sangat menakutkan, bahkan sudah vaksin pun nggak guna juga, tetap akan cepat meninggalnya, lebih berbahaya sangat-sangat gitu katanya. Yang benar Omikron memang mudah tersebar, tapi tak seteruk Delta. Delta memang cepat membunuh. Omikron setakat ini yang kita nampak, dia suka berumah di tekak saja. Dia tak suka sangat duduk di paru-paru macam Delta. Di tenggorokan. Di tenggorok saja. So far memang kita nampak orang Omikron selalunya sakit tekak biasa-biasa aja. Dia tak susah nafas. Tidak seperti Delta yang susah nafas. Delta yang susah nafas. Tapi harus ingat, Omikron muncul dikala vaksin sudah ada. So sebab itu kita tak boleh kata Omikron tak teruk. Sebab mungkin tak teruk sebab vaksin ada dalam badan orang. Sudah vaksin dulu. Sudah ada efek vaksin itu. So kita tak boleh nak cakap Omikron ini tak teruk. Kalau orang lengah, orang tak ambil vaksin, Omikron boleh jadi teruk macam Delta. Sebab vaksinnya sudah tak ada. Kalau yang katanya varian Delta Omikron itu, Dok, perpaduan antara Delta dan Omikron juga nyerang tenggorokan dan paru-paru, itu betul tidak, Dok? Dokter sampai COVID ini, coronavirus ini naturalnya dia tak suka bershare kawasan. Dia tak suka, dia maunya monopoli dia gitu mau monopoli. Kalau dia rasa dia bagus, satu kawasan, satu negara itu ada satu varian saja. Tak pernah kita nampak Delta Omikron sekali serentak masuk, tak pernah lagi. Ya, sebab dia punya sikap macam itu. Kalau boleh dia mau dia egois saja gitu ya, saja. Ya, itu coronavirus. Sebab nama pun corona macam raja. Kalau crown boleh, gitu macam ya. crown, dia saja. Okey. Tapi tak terkejut kalau ada varian baru yang lebih kurang macam Delta, lebih kurang macam Omikron. Sebab selagi dia ada dalam badan kita, selagi tu dia mau belajar macam mana nak duduk dalam badan orang tanpa membunuh. Karena kalau mati dia juga akan mati ya. So in the end of the day, dia kena tahu apa rahsianya. Tapi kita tak bolehlah biarkan dia buat macam itu. Sebab kadang-kadang dia salah. Dia salah buat, dia bunuh kita juga. Betul. Sebab in the end of the day, dia ni macam komputer. Pintar ya, pandai. Dia pandai, tapi dia tak boleh fikir sendiri. Dia cuma mutation itu secara rambang aja. Dia buat nampak cantik, dia membiak guna varian itu. Nampak tak elok, dia berhentikan yang itu, dia buat yang lain. Kok bisa sepandai itu sih, Dok? Gitu? Dia punya WhatsApp group sangat easy lah. Saya rasa dia punya interaksi WhatsApp sesama group punya sendiri. Telegram semua punya. COVID ini memang kena tabik lah. Dia pandai. Iya. So tapi kita tak mau bagi dia peluang, cari jalan. Masa kita kalah pintar sama virus sih, Dok, gitu kan? Macam mana? Takkan manusia ini tak boleh lebih pandai, kalah dengan virus gitu. So COVID ni ajar manusia satu aja. Kalau ada maklumat yang betul, buat.
Tapi kalau kita rasa maklumat itu tak betul, jangan buat. Macam contohnya tahun lepas kita dengar ivermectin, kita dengar ubat-ubat itu. Ivermectin itu banyak jadi langka sekarang dulu di Indonesia. Manusia tak harus jadi lagi tak pandai daripada virus. So manusia kena tahu kalau ivermectin ini tak bagus, dengar cakap doktor yang sudah rawat betul. Kalau tidak nanti kita orang sana orang sini tak ada kesepaduan. Virus ini akan menang. Karena kadang-kadang juga setiap dokter itu kan punya pendapat yang berbeda. Betul. Juga kadang-kadang Jadi kita bingung kita mau dengar yang mana nih gitu dengar kan. Dengar dari dokter penyakit menular. Ini dengar dokter Yazli, dokter penyakit dalaman dan menular, karena ini penyakit yang sangat menular gitu ya. Kalau dokter sendiri pernah tidak sih dok menangani pasien COVID ini sampai sangat parah sekali tapi akhirnya bisa sembuh karena dia sudah divaksin gitu? So, apa yang kita nampak, orang yang divaksin, badan mereka nampak macam ada bergaduh. Maksudnya bila kita measure darah, nampak darah askar itu dengan darah badan tinggi banget. Kalau sebelum vaksin, bila darah itu tinggi, oksigen confirm turun. Tapi selepas vaksin, apa yang kita nampak, darah tinggi. So kita tahu badan sedang berinteraksi, sedang bergaduh, tapi oksigen tak jatuh. Relax saja. Pesakit pun relax saja. Jadi nggak sesak nafas, pakai oksigen gitu. Correct. Ya dok ya. So kita tahu apa yang berlaku dalam itu memang ada bergaduh, tapi askarnya askar yang betul. Dia bergaduh, memang kena bergaduh, dia kena bunuh virus itu. Tapi dia bunuh dengan cara yang tertib, dengan cara yang betul. So badan tak rosak. So memang kita nampak perbezaan. Orang yang sudah vaksin, orang yang sudah booster. Kalau di Ampang Putri di KPJ kita boleh measure itu spike protein. Kita boleh diukur ya, boleh diukur. So kita boleh nampak spike protein antibody itu berapa bilangannya. So kita boleh nampak ada satu hari itu suami isteri masuk, suami sudah booster, istrinya degil sikit tak mau booster. So suaminya ribuan spike proteinnya, istrinya 100 sikit-sikit aja. So memang kita nampak beza. Tapi so memang ternyata dari segi efektifnya memang vaksin ini murah dan efektif. Gratis malah, bukan murah lagi, tidak perlu bayar. Percuma. Tapi itulah benda percuma ni orang kata pertikai. Betul. Orang kata ini. Nggak mungkin gratis itu boleh berkesan hebat gitu kan. So itu yang kita tak mahu. Sebab apa yang kita nampak doktor-doktor yang merawat COVID ini di rumah sakit memang kalau tak ada vaksin itulah maksudnya susah kita mau senang lagi lah. Memang orang sentiasa akan teruk. Rumah sakit akan kembali penuh. Kemudian frontliner juga bisa menjadi korban lagi seperti dulu gitu. Tapi itu sekarang semakin berkurang ya dok. Semakin banyak orang yang di booster. Banyak beza. Tapi takut itulah orang alpha. Bila sudah nampak relax, tak mau booster, badannya sudah lupa, nanti COVID datang balik, takut. Kita tak tahu sebenarnya apa jadi. Sedang cerita begini, until today kita tak tahu betul ke kita nampak booster itu penting. Tapi kita tak tahu apa akan jadi kalau vaksin itu tak ambil. Sebab imunisasi badan ini dia sangat complicated. Susah dijelaskan juga ya dok. Bukan senang dijelaskan, tapi bukan sukar nak tahu macam kita cakap tadi spike protein itu kita boleh measure. Tapi tak semestinya imun badan hanya pada spike protein aja. Dalam badan kita banyak lagi askar-askar yang lain. Ada ninja, ada askar secara darat, naturalnya ada di badan. Yang pelbagai jenis. Cuma dari segi sainsnya kita hanya boleh measure spike protein itu. Sebab yang lain-lain itu kita susah mau ukur. Susah mau ambil, mesinnya perlu lab-lab yang hebat-hebat. So agak sukar kita nak cakap betul-betul begini. Tapi yang penting efek vaksin itu ternyata memang membantu banyak. So penting. Super duper sangat penting. Sangat penting sebab dia memang buat cerita COVID itu berubah. Lama-lama tidak ada COVID kalau semuanya sudah booster ya dok. Bisa tidak terjadi itu dok? Sukar. Sebab sebelum COVID-19 kita sudah ada 4 jenis coronavirus yang buat sesama sakit tekak biasa. Influenza itu juga katanya kan corona ya dok? Bukan ya dok ya? Influenza, coronavirus. Maksudnya dia jenis virus yang berbeza. Macam influenza itu Jawa, coronavirus itu Melayu. Lebih kurang. Tapi duanya satu rumpuan lah. Duanya serang tekak. Tenggorokan juga. Tapi lain dia punya bangsa. So coronavirus ini
kalau ikut sekarang memang susah kita nampak mau hilang. Okay, sebab ada orang kata dia sudah masuk balik badan haiwan, keluar daripada badan haiwan jadi Omicron balik. Betul. Okay, so katanya di sapi, kita makan daging sapi masuk itu ke badan kita gitu. Teorinya banyak ya. So tapi memang kita tahu coronavirus ini aslinya daripada haiwan. Okay, daripada haiwan dia melompat ke badan orang. So kita tahu dia takkan hilang. Karena akan selalu ada hewan juga ya. Karena tak boleh bunuh haiwan, tak boleh bunuh orang. Tak ada haiwan, tak ada orang, tak ada coronavirus. Nggak mungkin dong. So nggak mungkin. Okay, impossible. So coronavirus itu tetap akan ada. Okay, tapi kita tak mahu orang mati macam tahun lepas. Okay, so vaksin mengubah cerita, vaksin membuatkan coronavirus tak teruk. Itu fakta. Itu dokter-dokternya pun boleh angkat sumpah sekali lagi. Nampak berbeza. Okay? Berani bersumpah bahwa memang vaksin ini mengubah cerita. Betul. Mengubah cerita COVID. Kalau tidak leceh suka Messi rumah kacau sakitnya balau. Kita sudah mengalami itu, Dok, dan kita tidak mau lagi seperti itu. Sekarang ini walaupun ada Omicron kita boleh gerak bebas sebab kita tahu orang tak mati cepat. So pihak government pun tak risau sangat. So kita faham kalau kita blok orang mau kerja apa nanti. Betul. So at least nampak sudah makin senang. Okay? Tapi tak mau dia kembali revert jadi teruk seperti dulu lagi. Susah nanti. Ini Dokter Yazli sudah dengan semangat membara menjelaskan kepada kita semua kalau masih ada yang bilang disuntik vaksin itu malah bisa membuat kita meninggal, bahkan ada yang bilang masih nggak percaya lah, yang katanya haram lah. Itu semuanya memang susah lagi, Dok, mau dibicarakan kan. Itu kadang keyakinan berbenturan dengan sains. Itu juga, itu gimana, Dokter, untuk memberikan pemahaman secara singkat dan dia tidak bisa membantah gitu, Dok? Begini, manusia itu sikapnya macam manusia lah. Kalau dia sudah kata dia tak suka vaksin, saya memang tak akan paksa. Okay? Memang tak boleh. Dia sudah ada egonya sendiri. Okay? Tapi harus faham kalau dia tak mahu vaksin, contohnya dia tak mahu kenapa. At least dia faham kenapa. Okay? Dia dapat maklumat yang benar. Biasanya ini yang banyak terjadi juga sebagian besar mengenai agama, Dok. Mengenai halalnya, bagaimana dari syariah Islamnya dan lain-lain begitu. Saya tak macam Pak Ustaz dan bukan Pak Ustaz, tapi karena itu tidak bisa dijadikan satu dan sejalan, ya, Dok. Kalau perkara saya cakap darurat. Ini memang darurat. Kita tak ada option lain. Betul. Okay, so lebih baik tak mati daripada mati. Okay, so nyawa itu wajib diselamatkan. Okay? Tapi ya sudahlah, kalau memang Anda itu tidak mau vaksin gitu ya, dengan mengatakan ya divaksin juga, kalau emang udah takdirnya meninggal ya meninggal aja, silakan saja. Tapi mungkin karena Anda lah virus COVID ini bisa naik lagi, kita bisa seperti dulu lagi, kita terpenjara lagi gitu kan. Kalau meninggal seorang-seorang tak apa, tidak masalah gitu. Tapi sebelum dia meninggal, dia akan bagi COVID menularkan kepada orang lain. Itu lebih egois dan lebih jahat diri gitu sendiri ya. Lah. Mementingkan diri sendiri. So COVID aja jangan jadi selfish. Betul. Jangan penting diri. Kalau Anda mau jahat, jahatlah ke diri Anda sendiri, jangan jahat juga kepada orang lain. Tapi ini mengenai vaksin dosis ketiga, mengenai booster ini juga, kalau kita seperti saya, Dokter, saya kan 1 dan 2 itu AstraZeneca. Kalau misalnya saya yang ketiga ini tidak dapat AstraZeneca juga, mungkin ini juga pertanyaan sering ditanyakan ya ke Dokter Yazli, dapatnya Pfizer atau Sinovac. Ada masalah tidak, Dok? So COVID pun ada macam-macam. Alpha, beta, delta, Omicron, gamma, Omicron, benar. Okay? So perumpamannya macam vaksin. Lagi senang kita campur, lagi bagus badan tu belajar. Okay, kalau Pfizer juga gitu. Jangan ambil Pfizer lagi. Jangan ambil yang Pfizer. Lain. So lagi banyak kita mix match, campurkan dengan brand yang lain, badan itu lagi kenal lebih senang. Dia macam mula-mula diajar dengan guru AstraZeneca. So dia sudah habis tamat gitu ya. Dengan AstraZeneca belajar dengan guru lain pula. So umpamanya macam tu. Okay, belajar dengan guru Sinovac, belajar dengan guru Pfizer. Sebab COVID itu pun dia berubah-ubah. Betul. So dari segi logiknya memang kita nampak lagi kita combine vaksin, lagi robust, lagi kuat badan itu. Lagi pandai dia respon kalau ada varian baru. Kalau katanya saya waktu divaksin AstraZeneca 1-2 saya nggak apa-apa. Begitu saya disuntik vaksin ketiga yang Pfizer atau Sinovac, saya demam tinggi, badan saya sakit semua, saya malah kayak kena COVID-nya. Itu bagaimana, Dokter? Kalau bahasa Jawanya no pain no gain. So memang bila badan tu belajar, badan akan tunjuk respon. Okay, demam, sakit. Okay, itu semua
respons yang kita expect. Tapi tak bahaya. Kita dengar orang mati, kita kaitkan dengan vaksin. Senang cerita gini, kalau tak ada vaksin, orang tetap mati mengejut. Betul. Orang tetap dapat stroke. Betul. Orang tetap dapat heart attack. Tapi kebetulan minggu lepas dia sudah vaksin. So orang akan pertikaikan itu. Dikait-kaitkan gitu. Tapi kalau benar vaksin ini benar buat stroke, buat heart attack, ramai orang tumbang dekat luar tu. Bukan hanya dia dong, harusnya gitu ya. So dan kita bukan nak cakap kebetulan. Memang bila sudah dianalisisnya, contohnya di negara-negara maju yang mana sistem komputer maklumat hospitalnya cantik. So dia compare sebelum COVID berapa orang mati heart attack, selepas COVID berapa orang mati heart attack. Sama saja, tak berbeza, tak meningkat. So kebetulan ada vaksin, orang heart attack. So orang blame, diviralkan. Betul. Tapi bila mereka analyze data-data beribu-ribu orang yang sakit heart attack sebelum COVID, jumlahnya lebih kurang sama, tak meningkat pun. So tak boleh nak salahkan vaksin. So itu satu benda yang kita harus faham. Betul. Maksudnya kebetulan dengan benar-benar itu boleh nampak serupa tapi tak sama. Itulah kalau mau menjatuhkan kebaikannya vaksin ini, akhirnya tuh kan gara-gara divaksin meninggalkan. Ya nggak bisa begitu dong ya dok ya. Tapi sebagai kita juga nih sebagai netizen juga ya, jika ada berita-berita seperti ini jangan juga disebarluaskan. Bahwa kita juga tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh si pasien itu sebelum emang kita keluarganya atau apakah kita dokternya, kan bukan juga. Tapi yang pasti jika Anda belum mendapatkan vaksin, apakah bisa Ibu Risma, kita ke Ibu Risma dulu ya dokter ya, apakah bisa mendapatkan vaksin boosternya di KPJ Bu Risma? Kebetulan sekarang masih ada beberapa rumah sakit KPJ yang menerima PPV, membuka PPV dan menerima para masyarakat yang ingin booster. Akan tetapi masih melalui perjanjian atau appointment dari My Sejahtera. Seperti di KPJ Tawakal, KPJ Damansara, tapi harus ikut appointment. Jadwalnya harus gitu ya? ikut jadwalnya, dan kalau sudah dapat mohon segera datang ke PPV tersebut ya. Dan kalau misalnya mau di cancel atau ini tinggal info gitu ya? Di info di situ ada di helpdesk-nya, dia bisa tukar. Kita nggak bisa tukar langsung ya, mungkin akan dapat new appointment kayak gitu. Jadi sekarang ini jika ingin mendapatkan booster bisa melalui My Sejahtera. Jika belum gitu, apakah bisa minta bantuan ke KPJ untuk mendapatkan booster ini? Bisa ya? Kita belum ada menerima walk-in sekarang ini. Tapi mungkin ada yang mungkin kalau ada yang cancel, mungkin ada waiting list, bisa nanti diinformasikan. Tapi jadi kita dimasukkan slotnya jika ada yang kosong gitu ya? Kita belum janji ya, kalau ada saja. Jadi untuk sementara bisa ya, KPJ itu ada slotnya, tapi tetap ikut menggunakan My Sejahtera. Temu janjinya My Sejahtera. Tidak bisa langsung tiba-tiba datang, saya mau vaksin booster, tidak bisa gitu, karena juga belum disediakan tenaga medisnya karena juga. Slotnya terbatas. Ya, sangat terbatas. Saya juga belum nih Bu Risma, bagaimana? Bukan waktu itu udah ya dikasih appointment. Waktu itu kurang enak badan katanya. Nah ini ke dokter nih, benar nggak sih dokter, ketika kita mendapatkan janji dosis ketiga, badan kita tuh lagi demam, kita boleh suntik tidak sebenarnya? Di booster ini lagi kurang enak badan, lagi batuk, demam. Meriang. Ketika itu saya demam dok, saya mendapatkan temu janjinya itu 28 Januari, tapi tanggal 27 pagi itu saya rasa demam, saya rasa 28 hari bulan saya belum sembuh gitu. Itu bagaimana dok? So bila kita divaksin, badan akan belajar macam mana nak buat askar itu. So seelok-eloknya kalau kita waktu tu kurang sihat, maksudnya campnya pun tak cantik lagi. Untuk menerima ajaran yang baru. Tendanya masih gitu penat ya? dalam tu. So efek vaksin pun tak akan cantik secantik kalau badan kita betul-betul sihat. So kalau kita time tu tengah demam disebabkan apa-apalah, influenza ke apa-apa penyakit pun, memang kita tak, that's not the best time waktu tu ambil vaksin. Sama macam konsepnya orang yang sedang kemoterapi, orang yang sedang dapat rawatan kanser. Kalau kita ada vaksin pun askarnya takkan ada, sebab dalam badan tu tak ada unit-unitnya. So tunggu waktu sihat benar baru ambil vaksin itu. So penting untuk bagi badan the best time untuk prepare lah.
Jadi memang keputusan saya tidak datang vaksin karena saya demam dan kurang enak badan itu tepat ya dok ya? Tepat lah, oke. Tapi kan susah gini dok, mendapatkan temu janji untuk dos ketiga ini kan susah. Ketika kita dapat, aduh gimana nih, nanti dapat lagi masih lama gitu. Macam ini, 2 vaksin better daripada tak ada vaksin langsung. Booster better daripada 2 vaksin. Oke. In other words, kalau nauzubillah kena COVID tak akan teruk juga, maksudnya vaksin tu tetap ada. Mungkin lambat sikit mau respon tapi tetap ada. So jangan tergesa-gesa lah. So boleh reschedule that kind of thing, okay? Cuma apa maksudnya, siapa yang priority kena vaksin, dia kena, kalau boleh jangan pusing-pusing. Okay, maksudnya mereka-mereka yang badan lemah, ada penyakit-penyakit tertentu, contohnya buah pinggang kurang atau lemah jantung. So kita tahu kalau kena sekali lagi coronavirus ini, badannya takkan kuat. Okay, so mereka ini priority. Kalau boleh jangan delay, jangan postpone. Segera. Okay. Bagi mereka yang badannya kuat, badannya sihat, okey, pencegahan mask dengan distancing tu lagi penting sebenarnya. Okey, sebab kalau kita dapat COVID pun peratusan untuk kita dapat teruk itu kurang. Lagi-lagi kita pernah divaksin. Okey, takkan seteruk mereka yang badannya kurang kuat. Okey, so kalau kita kenal badan kita sendiri, okey, kita tidak obes, kita tak ada penyakit-penyakit yang buat pertahanan badan lemah. So kalau kita kena cancel for valid reason, tak apa, reschedule, tunggu. Sementara menunggu tarikh itu, pastikan masknya betul, distancingnya betul. Okey, sebab coronavirus ini variannya macam mana pun, Omicron ke whatever Micron ke, tetap tak boleh menembus ini ya. Dia tak boleh, the size-nya tetap sama. Dia kalau Jawa juga. Kalau dia jadi kecil, dia jadi Melayu. So Melayu sudah virus yang lain. Okay, so dia tetap tak boleh tembus mask. Tetap tak boleh terbang. Okay. So, kalau misalnya kita pakai mask, maaf dokter dipotong. Ini kan kita masih ada sela-sela seperti ini ya, yang masih ada space-nya lah ini dok. Sebab itu cara pemakaiannya salah. So pemakaian mask yang betul. Ini saya salah ternyata. So gini, so jangan pakai jari, jangan pakai tangan. Jangan pakai tangan. Sebenarnya kita tak mau rosakkan permukaan depan. Coba dokter bagaimana dok? So 2 jari ini, kepit di tulang atas hidung ini. Sini. Kepit saja. Bukan di dawai atas itu kan ada besi. Ini besi ini dok. Okey, kepit saja. Kepit saja. Udah. Kepit lagi. Udah dok. Kepit lama sikit. Macam tu kepit sampai dah melekat. Okey, itu betul. Cuba. Okey, lepas. Cuba nafas. Susah. Tak nafas. Nampak itu masuk. Cuba nafas. Nafas. Okey, kalau bergerak, maksudnya dia sudah tight. Dok, tak diginiin juga bergerak dok, tetap dok. Okey, kalau begini, so atasnya lagi masih ada nih dok. Masih atau ada. Ini masnya salah nih. So betul, sudah betul. Okey. Bisa melekat dah. So dalam arti kata lain, kepit saja, sudah. Jangan pegang-pegang macam itu. Sebab kalau kita pegang boleh rosak depan. Okay? Bawah ini tarik macam ini. So masa sebelum vaksin, doktor-doktor di Sungai Buloh pakai ini aja. Seorang pun tak kena COVID. Oh iya dok. Iyalah. Jadi sebenarnya masker yang betul tuh yang seperti dokter pakai, jelas bukan. lah. Maksudnya cara pemakaian yang cara betul. N95 dengan 3 ply mask surgical. Itu bukan N95. Bukan, ini K94 ya. K9. Alah, dia kurang partikelnya, senang tembus. So N95 ini penting kalau kita jadi doktor atau kita kerja di ward. Sebab pesakit-pesakitnya senang memuntahkan COVID. Okay, so senang. Okay. So kalau 3 ply mask ini, dia memang tak seketat N95, tapi as long as dia cover atas, tak ada janggut kan? Udah cukur tadi. Kalau lelaki itu tak boleh ada janggut. Kalau ada janggut, lagi bawah senang masuk. Oh iya dok. So memang kena clean shave, baru mask itu melekat di muka. Itu penting juga sebenarnya. Ini baru tahu deh. Jadi untuk laki-laki, janggutnya mungkin kena nipis, tak boleh keluar. Tapi masih boleh ada janggut dok. Kalau tak keluar tak apa. Kan janggutnya ada yang panjang sampai gini-gini itu kalau dok. panjang takkan boleh. So COVID senang masuk. Dari janggut itu dok. Kalau orang bersin di janggut, dia buka mask, senang lagi dekat dengan mulut dan hidung, lagi senang risiko COVID-nya. Karena virusnya nempel di janggutnya. Virusnya boleh menempel dan lagi dekat dengan muka, lagi senang kita dapat. So
penting pemakaian mask yang betul tu penting. Kalau kena postpone COVID ke, vaksin ke apa ke, ini tetap penting. Keluar jumpa orang yang tak dikenali sebab nak berurusan apa-apa, boleh, tak ada masalah selagi masknya betul. Okey. Kalau kita sudah sama-sama vaksin booster, dokter, misalnya saya dan Ibu Risma sudah sama-sama vaksin booster, kami berjumpa tak pakai mask, bahaya tak, Dok? Tak bahaya. Okey, kalau sudah di booster, risiko nak dapat COVID sangat kurang. Okey, saya tak risau kalau kamu berdua yang buat macam itu. Saya risau kamu bawa balik jumpa orang lain. Suaminya mungkin yang belum di booster. Yang kita tak tahu. Okey, kalau kita kenal dua-dua, sama-sama kita tahu sudah booster gitu booster, ya. Dan kita tak rasa kita dapat COVID. Kalau kita rasa pun kita mau juga bagi COVID, sebab kita tahu dia tak akan jumpa orang lain. So taklah strict sangat, taklah stringent sangat. Okay, still bisa macam itu. Macam orang duduk rumah lah, takkan nak pakai mask dalam rumah. Itulah, Dok. Suami isteri macam itu. So as long as kita tahu siapa orang di sekeliling kita, dan kita sudah yakin dia sudah booster, sudah vaksin, booster, dan kita pun kita masih yakin, ada sedikit aman gitu ya, Dok ya. Yes, at least taklah seteruk sebelum ini. Sebelum ini dalam serumah pun takut. Betul. Okay, so as long as kita tahu siapa circle of friends kita, kita boleh tahu, mungkin boleh kurangkan sikit kewarian ini. Tapi masalahnya kita tak akan tahu. Nature kita keluar jumpa orang sebab mau bersosial, bekerja. So itu sebab tak boleh ambil enteng lah. Iya, jangan menganggap sepele gitu ya. Baik, kita ke Ibu Risma nih. Dokter Yazli istirahat dulu. Capek ngomong terus ini ya, dokter. Ibu Risma, kalau misalnya kita mau mendapatkan vaksin booster ini di KPJ Ampang Putri lah kita katakan. KPJ Tawakal ya. Katakan seperti itu. Bagaimana caranya? Karena udah lama nunggu nih di My Sejahtera nggak dapat gitu. Bagaimana caranya, bisa tidak minta bantuan? Yang tadi saya bilang masih perlu tunggu untuk appointment dari My Sejahtera. Hanya untuk reserve vaksin itu untuk orang-orang tertentu seperti yang ibu menyusui, pasien yang ada high comorbid, atau keluarga-keluarga nakes atau tenaga kesehatan. Jadi memang didahulukan untuk tenaga kesehatan, Dok. Medical practitioner. Disingkat, Dok. Short formnya nakes, tenaga kesehatan. Medical practitioner, doctors, nurses. Nakes, Dokter baru tahu nih. Apa tadi? Oke, kemudian Ibu Risma, apa nih promo terbaru yang dibawa oleh KPJ Healthcare untuk kita semua nih, Ibu? Dari KPJ Ampang Putri kita ada post COVID-19 Children Screening Package, yang mana akan di-review langsung oleh pediatrician atau dokter spesialis anak. Di situ ada tes penglihatan, X-ray dada, ECG untuk anak umur 7 tahun dan ke atas, tes darah dan urin. Tes darah urin itu sudah termasuk dengan full blood count atau darah lengkap, tes fungsi liver, C-reactive protein test, ISR itu apa, dokter? ISR itu kalau badan kita bergaduh, ISR itu macam kalau badan kita bergaduh, hutannya terbakar kan? So ISR itu macam abu-abu itulah. Sisa-sisanya sisa-sisa. ya. Lagi tinggi berarti, sisa-sisanya lagi. Sisa toksin? Sisa kotoran. Toksin lah. Itu kurang lebih Rp450. Mohon maaf bisa kita potong sebentar, ada yang menelpon nih, Ibu Risma. Halo, selamat malam. Selamat malam. Hai, selamat malam semua. Assalamualaikum, dengan siapa ini? Nama saya Syira. Waalaikumsalam. Dari Shah Alam sebenarnya. Syira mendengarkan dari tadi ya bersama Dokter Yazli. Apa nih yang ingin ditanyakan seputar vaksin booster? Saya nak tanya. Syira orang Malaysia Orang Malaysia nih suaranya. Ya. Sebenarnya macam doktor cakap tadi, bila kita dah lama tak terdedah dengan vaksin, kadar imunisasi kita akan hilang. Macam apa yang doktor cakap tadi, badan kita eventually akan lupa vaksin. Jadi soalan saya, bila kita terlalu lambat mendapatkan booster, adakah kita kena ambil suntikan vaksin dos pertama dan kedua sekali lagi? Begitu saja, Syira. Syira pelajar nakes ke apa ini?
Oke, terima kasih ya Syira ya. Oke, ini pertanyaan pertamanya. Jangan-jangan ini dari KPJ nih, soalnya tadi ada yang dari KPJ. Ini kami warga KPJ Ampang Putri. Wah, ada fansnya. Ada fans clubnya nih dokter. Bagaimana dokter dari pertanyaannya Syira ini? Soalannya baik. So macam ni. Sebelum kita ada coronavirus, badan tak pernah tahu apa itu coronavirus. Okay? So apa vaksin itu buat? Vaksin itu dia buat office dalam badan kita. Buat office? Buat office lah. Okay, kita sudah ada bilik gerakan COVID dalam badan kita. Sudah ada rumah sakitnya untuk COVID. Okay? Badan tu sudah ada bangunan untuk buat askar. Kalau kita lambat boosternya, bangunan itu tetap ada. Cuma orang dalam saja tak ada. Okay, orang dalamnya sudah tidur, sudah balik kampung. Bangunannya tetap ada. Isinya lemah gitu. Sudah lemah, sudah kurang. Bangunan itu takkan hilang. Dalam istilah sainsnya kita panggil memory cell. Memory cell ni maksudnya sel itu walaupun tak keluar askar-askarnya, tapi dia tetap ingat. Ada COVID, dia tahu nak buat apa. Cuma lambat. Mau panggil balik askar-askar ni datang. Tapi not that bad. Maksudnya kalau kita lambat booster, tak perlu balik ambil 1 dan 2 sebab bangunannya dah ada. Okay, so no need to restart from zero, in other words. Kemudian sebenarnya berapa lama nih dok? Kalau misalnya kan kita setiap ada appointment booster tidak bisa, sakit, cancel, tidak ada kendaraan, kan alasannya tuh tidak ada kendaraan. Kalau alasannya valid tak apa. Berapa lama dokter kita bisa menunggu atau juga kita cancel terus gitu dok? Karena alasan-alasan. Kalau di persekitaran kita banyak sangat kes COVID, jangan tunggu lama-lama. Tapi kalau sekitar kita rasanya tidak ada yang aman gitu, damai, tak apa nak tunggu. Sampai kapan dok? Sampai kita tahu COVID tak ada. Sebab begini, susah dong. Lagi lama kita tunggu, actually lagi kuat badan itu. Bunyi sangat pelik. Macam mana dokter? So memory cell ini, jarak antara satu vaksin dengan vaksin yang lain, lagi lama kita ambil, lagi cepat badan itu kuat. Bila badan tu sudah lama, dia sudah tak ingat, boleh kita anggapkan bangunan itu sudah something is not right, prepare. Dia sudah siap siaga dalam itu. Ada kertas kerjanya, sudah ada materialnya. Ambil saja booster, orang sudah buat terus. So lebih kurang macam itu analogi yang terbest saya nak explain lah. Maksudnya lagi distance antara dua vaksin itu, dia punya bahasa Inggerisnya robust, dia punya ketahanan, dia punya keaslian askarnya lagi bagus daripada kita ambil dekat. Makanya ada seperti AstraZeneca itu 3 bulan atau 6 bulan ya? 6 bulan. Tapi kenapa kita kata ambil 6 bulan, jangan tunggu? Sebab COVID masih banyak di luar. Kita tak kisahlah askar kita bagus ke tak bagus ke, daripada dia mati lebih baik dia Tapi kalau di luar kita tahu kamu hanya 2 saja. Di luar itu Ibu Isma saja, dalam ini Ika saja, tak ada orang lain. So tak payahlah ambil booster sebab lagi lama boosternya lagi kuat badan. Tapi jangan ambil contoh itu untuk menjadi alasan tak mau di booster. Kalau di persekitaran kita kurang kes COVID, memang ada negara-negara maju yang lain, dia sarankan ambil lama sikit. Prioritaskan kepada orang yang berisiko tinggi. Itu make sense sebenarnya. Sebenarnya jadi kalau kita lagi lama ya ada baiknya tapi ada buruknya juga gitu ya dok? Ya, ada baiknya ada buruknya. Kalau lagi lama kita still boleh patuhi SOP, boleh jaga diri, not that bad actually. Tapi buruknya kita sukar. Kita jumpa orang jumpa ini, kita mungkin tapi orang di sekitar kita yang tak So dia sangat delicate lah isu ini. Dia tak boleh nampak straightforward macam itu. So senang cerita, kalau kita bukan orang nakes, tak tahu apa-apa pasal perubatan. Udah tahu nakes sekarang. Jangan pandai-pandai. Dengar dan belajar elok-elok. Apalagi belajarnya hanya dari Google, dari baca-baca gitu. Macam itu senang dokternya. Nggak akan ada dokter di dunia ini gitu kan. Dokter itu udah kuliah, udah belajar mahal-mahal, segitu lamanya. Itu pun tak pandai lagi. Tapi kalau dari penjelasan Dokter Yazli ini, kita benar-benar jadi paham gitu ya. Saya juga tadinya tidak tahu mengenai ini semua, semakin dalam lagi tahu. Kalau mau ketemu Dokter Yazli nih, punya penyakit menular dan dalaman, itu hari apa saja di KPJ Ampang Putri ini dok? Bulan 3 ini hari-hari lah. So sekarang ini hari Kamis saja kliniknya. Okay. So begini,
penyakit menular ini kebanyakannya perlu rawatan di hospital. Jarang pesakit menular berjumpa di klinik. Sebab kebanyakan mereka namanya sudah menular harus sudah dirawat betul-betul supaya dia tak ditular. Waduh. So sebenarnya kliniknya tak penting sangat. So lalunya demandnya di dalam hospital. Itu menular. Dirawat inap Mbak Ika kita bilangnya. Karena kalau menular ya tidak boleh di luar, nanti dia menularkan orang. Kecuali HIV. Mungkin selalunya HIV ini saya boleh tengok di klinik saja. Sebab bukannya HIV juga menular ya dok ya? Dia menular tapi tak secepat COVID. Oh iya betul. Dia kena bersama, ada hubungan. Taklah sesenang COVID. So kita boleh kontrol sedikit itu. So HIV ya di klinik. Lalu bukan bagaimana hanya COVID, Dokter Yazli menangani penyakit lain, bukan semua hanya yang COVID yang menular. Semua yang menular ya. Penyakit kulit yang menular juga termasuk penyakit menular kan dok? Selalu kalau kulit benar-benar itu dermatologis lah. Mereka bisa tengok itu. Saya yang bukan kulit, dengue, seperti apa? Malaria, kencing tikus, leptospirosis. Demam kepialu. Apa tuh? Apa itu dok? Demam typhoid fever, salmonella, TBC ya kalau kita di Indonesia. Disentri. Segala penyakit makhluk halus lah. Orang panggil saya bomo lah, pawang lah. Ini udah bomo yang jadi bukan hanya ada COVID, Dokter Yazli merawat pesakit lain juga. Mungkin sedikit lari dari COVID dok. Penyakit yang dokter sebutkan itu TBC apa tadi dokter menyebutnya? Disentri. Bukan disentri, yang TBC. TB dokter. TB rawat itu menular kan dok? Itu TB menular. Batuk dari batuk. Dan itu katanya nggak bisa sembuh, betul nggak sih dok? Bisa. Tuberkulosis. Oh iya tuberkulosis. Sebab kenapa saya jadi dokter penyakit menular? Sebab kalau kita tahu apa kumannya, kita boleh rawat. Saya suka. Kita nampak pesakit sembuh. Ya, kebahagiaannya dokter itu ya. Nampak saya happy. Nampak pesakit, kita tahu apa makhluk halusnya, apa kuman, apa penyebab penyakit tularnya itu, kita boleh bagi rawatan yang tepat. Pesakit akan sebab itu salah satu reason kenapa buat penyakit menular ini. Berbanding kepada orang diabetes, lemah jantung, saya tak suka sebab takkan karena udah pas jangan gitu dong dok. Bukan, ini kalau ada yang udah kena dia berlarut sampai lama-lama meninggal gitu ya dok. Lama meninggal, tapi saya susah dirawatnya. Penyakit menular kita rawat terus dia Kalau yang dah ada bawaan, mungkin kata dokter mungkin lebih signifikan, lebih kompleks, lebih complicated, lebih rumit. Apalagi kalau ditambah dia ada penyakit menular tadi gitu. Jadi mungkin dokter bilang lebih sulit diobati. Tadi dokter mengatakan kalau influenza dan corona ini sekeluarga tapi beda bangsa, beda serumpun tapi tak sama lah gitu ya. Suku. Kalau misalnya kita pakai vaksin influenza, itu bagaimana pengaruhnya dok? Tak boleh. Macam misalnya kita sudah vaksin COVID, terus kita vaksin influenza juga. Bagaimana? Contohnya influenza dia pakai baju biru, COVID dia pakai baju merah. Vaksin itu dia beda tak ya, buta warna. Dia hanya boleh kena warna itu saja. So takkan ada efeknya, takkan tolong lain-lain. Tapi menguatkan ada efeknya juga? Tak ada. Tak ada juga dok ya? Macam tu kita bagi influenza vaksin saja, tak pakai COVID. Lalu apa keutamaan dari vaksin influenza nih dokter? Untuk protect daripada influenza. Kemudian nih, kalau misalnya untuk memprotek dan juga melindungi diri kita dari influenza ini, KPJ juga menawarkan ya suntik vaksin influenza. Mana ini tadi influenza berapa kali dalam setahun dokter? Bagaimana nih dokter mengenai vaksin influenza ini? Berapa kali kita dalam hidup ini harus disuntik vaksin influenza? 3 tahun ke atas. Kalau untuk dewasa tuh RM65 harganya. Harganya RM65 murah banget loh itu 65 kan? Berapa kali dokter? So influenza ini bezanya dengan COVID. Influenza ini dia suka bersama-sama. Dalam tahun ini dia tak kisah ada varian 1, varian 2, varian 3. Dia boleh beramai-ramai buat penyakit. Sebab itu setiap tahun influenza ini akan tukar nature-nya. Dia akan tukar bajunya, berubah. Setiap tahun akan berubah. Sama seperti COVID ya dok ya? COVID dia tak. COVID dia tukar baju, dia saja mau. Maksudnya dia dominan satu varian. Tapi kalau influenza? Kalau influenza dia tak kisah. Dia boleh lah kita geng-geng 3 varian sekali keluar. Pergi di jalan tu 3 kawan keluar. Sebab itu
vaksin influenza kalau kita tengok memang dia banyak. Ada varian, ada untuk varian 1, 2, 3 H1N1, H2N2, semua macam itu. Kira H itu baju, N itu seluar. Dia tukar setiap tahun dia tukar. Sebab itu ada tahun ini H1. Kalau SARS itu, Dok? Oh, SARS itu corona. Oh, SARS itu termasuk SARS varian corona. SARS itu bapak segala corona. Itu. Dia permulaan coronavirus yang membunuh. Oke. Waduh. Tapi kenapa SARS tak ada? Sebab orang yang dapat SARS hari ini dia mati lusa. Sebab itu tak sempat kita nak bagi SARS kepada orang lain. Sebab sudah mati. Dia membunuh banget ya. Dia membunuh dengan cepat. Sebab itu dia tak sempat menular. Dia dari hewan juga kan? Dia dari hewan. Camel, ya? Daripada musang. Oh, musang, not camel. Camel MERS. Oh ya, MERS. Middle East Respiratory Virus. Kalau SARS ini dia permulaan coronavirus yang membunuh. Sebenarnya coronavirus tak membunuh. SARS orang mati. Orang di negara China berjaya bunuh segala musang itu. So dia punya perantara sudah tak ada. Dan manusia pun tak ada yang bawa SARS sebab tak sempat. Semuanya sudah mati awal. Sebab itu SARS sudah tutup buku. Kiranya coronavirus ini, SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini, dia belajar daripada bapaknya itu. SARS itu. So kalau mau ni jangan bunuh cepat. Bunuh minggu kedua. So bila jadi dia sempat berkembang gitu ya. Itu penting. Maksudnya dia belajar daripada yang dulu. Pintar banget ya. Okey, sebab itu orang manusia kena lagi pintar. Oke. Mohon maaf dokter, ada penelpon yang mau bertanya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Ya, dengan siapa ini? Raihan. Ya, di mana? Bangsar. Di Bangsar. Apa nih Raihan yang mau ditanyakan? Mau nanya antara satu vaksin dengan yang lain tuh kayak Pfizer, AstraZeneca. Tadi sudah ditanya, kamu baru denger nih kayaknya nih, tapi nggak apa-apa. Silakan apa? Sudah ditanyain. Itu sorry tadi kan mungkin kayak kedengeran. Itu ada efeknya masing-masing atau kayak sama aja nggak sih resikonya? Mungkin ada satu yang lebih tinggi. Oke, nanti akan dijelaskan secara singkat lagi ya dengan dokter ya. Oke, baik. Kasih. Sama-sama Raihan di Bangsar. Ini pertanyaan tadi sudah kami tanyakan. Mungkin Raihan baru nonton nih dokter. Secara singkat dokter, penjelasan mengenai perbedaan jenis vaksin, apakah ada akibatnya? So akibatnya dia membantu kita menjadi lebih sihat. Okey. Jangan fikir, jangan susah, jangan runsing fikir dia boleh buat ini, buat itu, buat ini. Sebab doktor-doktor, orang-orang nakes ini tidak kejam. Okey, seboleh-bolehnya kita tak mau menyusahkan orang. Okey, kita mau hidup lagi senang, hidup lagi sihat. So kalau betul kita kata Pfizer any brand of vaksin ini bahaya, kita tak akan bagi kepada orang. Ya, tidak mungkin dokter punya tujuan untuk membunuh Anda. Tujuannya adalah untuk membuat kita semua ini sehat, membuat kita semua terlindungi, dan kalaupun kena COVID, kita efek sampingnya di badan kita ini tidak parah banget sampai meninggal, sampai tidak bisa bernafas, sampai harus pakai tabung oksigen, diisolasi. Aduh, itu mengerikan. Itu kita sudah mengalami, jangan sampai kita seperti itu. Jadi, kalau misalnya Anda mendapatkan jenis vaksin yang berbeda, tidak masalah. Yang penting Anda di booster. Betul. Iya, Dok ya. Kita ke Ibu Risma lagi nih. Ibu Risma, kita lanjutkan mengenai promosi influenza. Tadi harganya adalah Rp65 ya. Influenza vaksin. Ini cara bookingnya, Anda bisa menghubungi nomor telepon 0342895084 untuk membooking appointment Anda atau juga membuat temu janji Anda untuk mendapatkan suntikan vaksin ini. Setahun sekali ya dokter? Apa dia? Vaksin influenza dokter. Setahun sekali. Sebabnya kita cakap tadi virus ini setiap tahun dia berubah. Oke, jadi setahun sekali ya dokter ya? Cukup setahun sekali. Setahun sekali. Baik, sudah vaksin belum? Nanti saya mau vaksin juga influenza sama vaksin cancer cervix itu. Boleh sekali nggak sih dokter? Boleh. Dalam waktu yang sama boleh dok? 2 minggu berbeza. Oh, harus ada jeda ya dok ya? Ya, untuk vaksin-vaksin ini sebab kita harus ingat kita bagi masa untuk dia belajar. Kalau 2 vaksin sekali, 2 minggu atau 1 bulan. Yang penting ada jedanya. Urgent, yang penting jangan ambil serentak. Sebab kita tak tahu kalau ambil serentak jadi apa. At least kalau kita jarakkan, kita tahu dia okey. Kemudian ini bintang-bintangnya apa nih Bu Risma? RM65 Rp65 tapi ada bintangnya. Untuk 3 tahun ke atas saja atau untuk yang dewasa. Dan mereka harus mendaftar di pusat KPJ Wellness atau di bagian Accident dan Emergency UGD. Pusat KPJ Wellness itu di mana? Di KPJ Ampang Putri level 1,
di wellness center. Oke. Jadi selain bisa telepon juga bisa datang langsung ke KPJ lantai 1 di KPJ Wellness Center. Tapi harus telepon dulu ya, Oke. karena vaksinnya terbatas. Vaksin influenza ini juga lumayan banyak peminatnya. Lagi Jadi best seller harus juga di-stock nih dulu, ya. iya. Oke, jadi Musim kalau hujan banyak yang musim hujan banyak yang batuk pilek ya. Waktu sejuk dia suka. kan. 65 ringgit aja ini sangat murah loh. Anda ngopi, makan, minum kek aja udah Lebih 100 dari itu. lebih. Nggak Dan ingat tuh mau vaksin. tidak membuat Anda sehat dan juga terlindungi dari influenza ya. Influenza juga sangat berbahaya ya Sangat dokter. berbahaya. Boleh, Saya pernah berbahaya. kena influenza. Parah banget akibatnya ya. Meriang Oke. badannya. Kemudian itu untuk vaksin influenzanya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang ini nih? Post COVID-19 screening package nih, Ibu Risma. Post COVID ini maksudnya orang yang sudah pernah kena COVID ya? Betul. Oke. Dia ada khusus paket pemeriksaannya bagi Anda yang sudah pernah terpapar atau terkena penyakit COVID-19 ini, yaitu antara lain physical examination ini, dia ada pemeriksaan fisikal, sama seperti tadi yang untuk anak-anak ada chest X-ray, X-ray dada, ada ECG untuk cek jantung, blood dan urine test. Pasti dia ada additional untuk tes paru-paru juga. Jadi kurang lebih harganya Rp288. Oke. Kemudian ada yang harga Rp218 juga ya. Rehabnya. Apa bedanya nih screening dengan rehabnya? Screening ini untuk yang badannya, yang ini rehab untuk dia ada clinical psychologist, dietitian sama fisioterapi. Sometimes mereka ada yang ini dok, dia merasa hidung dia tersumbat padahal enggak gitu ya. Oh, ini juga pikirannya ya gitu ya. Betul. Sugestinya kayaknya saya susah nafas nih, hidung saya tersumbat, padahal itu tidak sebenarnya. Bagaimana dokter? Bagaimana? Oh, ada sindromnya juga ya. Bahasa baru ini kita panggil pasca post acute COVID syndrome. Maksudnya selepas kita dapat acute COVID, sepatutnya kita sudah normal, tapi tidak. So 2-3 minggu, 4-5-6 minggu kita still rasa tak larat, still batuk, still mengas. So ini still lembek. Kita harus faham waktu COVID itu badan terbakar. So kita sudah padam api, badan sudah okey, tapi badan kena ambil masa nak generate sel-sel baru. Itulah gunanya rehab tu ya. Itu guna rehab. Maksudnya kita train balik, buang balik abu-abu, asap-asap dalam badan. Itu bisa ya dok, sembuh 100%. Bisa. So at this point nothing will be permanent in COVID. Oh. Orang yang paru-parunya teruk pun akan jadi okey. Yang 100% COVID makan sekarang sudah lari marathon. Maksudnya dia reversible, dia tak permanent. Itu kena faham. As long as dia tak matilah. Iyalah. Maksudnya dia survive walaupun Kenapa jadi kita ketawa, itu bukan hal yang lucu ya. That's why the rehab tu important. Bagi orang train yang punya orang yang sudah pernah COVID. Kena COVID yang parah yang ya. Parah, yang kategori 4. Kan ada level-levelnya dokter. Jadi ini untuk yang level 4. Kalau yang cuma level 1 dia kuarantin di rumah sendiri, tak perlu juga level itu. Level 1, level 2 selalunya dia so apa yang berlaku kalau COVID tu tak teruk, selalunya long COVID tu teruk. Orang yang teruk selalunya long COVID tak teruk. Sebab apa? Yang long COVID teruk ini, bila dia kena COVID, ini tak vaksin, selalunya tak vaksin. Imun badannya pelan naik. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, 4, 5 naik. Minggu ke-6 dia sangat tinggi. Lama ya dok? Lama. So bila imun badan itu tinggi, imun badan itu yang buat badan penat. So dia serang jantung, ada orang sakit jantung, dia buat darah beku. Itu semua COVID buat. Sebelum vaksin memang pening kepala. Imun badan kita tak boleh nak buat apa. Tapi lepas dia naik, dia turun. Sebab itu saya kata tak ada yang permanent dengan COVID. So in the end of the day, badan akan adapt. Tapi sementara badan adapt, dia suffer. Sebab itu kita tak mau jadi macam itu. Tapi so orang yang long COVID ni selalunya kita explain, kita terangkan jelas betul-betul. Jangan risau banget, jangan anxiety, jangan depress, sebab kamu akan okey. Tak ada ubat yang boleh tolong ini imun turun. Dia akan turun sendiri. Kalau hati bahagia, pikiran tidak stres, itu benar tidak sih dok, bisa menaikkan imun? Itu penting. Bukan hanya bila stres, imun badan kita kacau. So bila kita nampak beda, orang yang di hospital dia tak stres sangat, respon dia bagus dengan COVID. Berbeza dengan orang yang stres. Lagi dia stres, lagi penat paru-paru itu. Memang itu fakta. So sebab itu kita awal-awal itu kita bawa psikiatris sekali ikut round COVID.
Kita tak mau mereka anxious, tak mau mereka depressed. Kalau stres juga kan degup jantung semakin kencang. Semua gitu, itu laju ke badan lagi susah mau kawal. Okay, so apa yang kita fikir badan akan respon macam itu. So stres tak membantu langsung lah. Ini emang nggak akan pernah habis-habis kalau ngobrol sama Dokter Yazli. Ini juga sudah 1 jam hampir 10 menit, nggak kerasa kan ini. Tapi saya tuh dokter nih ngomong terus jadinya capek kan ya, kita yang dengerin. Kamu tanya saya jawab lah. Iya, ini pertanyaan belum habis sebenarnya, Dok. Seneng dengernya, dan ini informasi yang benar-benar kita serap gitu, kita mendengarkan dengan baik, penjelasannya juga analogi contohnya gitu juga mudah dipahami dengan bahasa yang nggak bikin pusing. Jadi kita masuk gitu ke otak ini, Dok. Tapi nggak kerasa waktunya udah sejam lebih. Masih banyak pertanyaannya. Mungkin kapan-kapan dokter bisa datang lagi nih kesini. Kasian dokternya dituntut terus. Selagi COVID masih ada, Dokter Yazli harus datang lagi nih. Kita beli baju batik lain. Karena penyakit menular nih, Dok. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya, Dokter. Terima kasih sekali lagi. Ini sangat penting untuk kami semua ini, untuk warga negara Indonesia. Ada juga orang-orang Malaysia juga ternyata yang mendengarkan juga kan, ikut penasaran juga, karena kapan lagi bisa mendengarkan penjelasan dari Dokter Yazli ini, susah gitu kan. Dan terima kasih juga Ibu Risma. Sepertinya 2 orang yang menelpon kita langsung mendapatkan hadiahnya. Ya. Oke, baik, sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya Dokter Yazli dan juga Ibu Risma. Dan untuk Anda, banyak sekali promo-promo tadi yang sudah ditawarkan. Ada vaksin influenza, kemudian juga ada pasca COVID, ada screening, ada rehab, macam-macam semuanya. Bisa langsung menghubungi KPJ Healthcare. Bisa KPJ Tawakal, KPJ Amang Putri, atau juga KPJ yang ada di negeri-negeri yang lainnya. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan informasi ini bisa Anda manfaatkan dan Anda tularkan kepada orang-orang. Kemudian juga hoax-hoax di luar sana bisa juga tercover dan juga terjawab ya, dari semua jawaban dan juga penjelasannya Dokter Yazli. Selamat malam, selamat bermalam minggu, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.